Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Sambil berbicara, dia memegang pinggang Xiao yang ramping dan fleksibel dan turun dari langit. Sebelum dia mendarat di permukaan laut, Xiao Fai sudah pindah tepat pada waktunya baginya untuk mendarat. Xiao Bai memandang Tang San dengan mata penuh rasa terima kasih. Meskipun bisa dikatakan bahwa untuk Xiao Bai, memakan mayat Raja Laut Setan Iblis Lautan akan sangat bermanfaat. Itu masih tidak sama dengan efek energi murni dari benang emas yang terkuras. Metode semacam ini tidak hanya langsung tetapi juga menghilangkan kerepotan memakan jenazah. Meskipun Xiao Bai adalah karnivora, dia telah hidup selama 100.000 tahun dan tidak tertarik pada Raja Paus Iblis Laut Dalam yang kenyal dan tua. Yang lebih penting lagi, Tang San tidak hanya membantunya, tetapi juga menggunakan benang emas yang terkuras untuk meningkatkan kekuatan 7 kerabatnya. Ini adalah manfaat yang jelas bagi klan Iblis Hantu Putih Besar, roh secara keseluruhan. Sebagai kepala klan, dia secara alami bersemangat. Tidak perlu terima kasih. Anda tahu kami sudah menganggap Anda sebagai teman. Tang San tidak berdiri pada upacara dan langsung duduk di punggung Xiao Bai menepuknya. Xiao Bai menghela nafas Tang San. Aku selalu percaya manusia, terutama manusia di luar pulau, sangat berbahaya dan licik. Tetapi setelah mengenal Anda, saya belajar bahwa manusia juga memiliki bagian yang baik dan buruk. Anda tidak diragukan lagi manusia terbaik yang saya temui. Sejujurnya, aku agak malu. Awalnya saya masih berpikir untuk menyimpan hal itu untuk diri saya sendiri. Tetapi buah persik layak mendapat prem dan itu seharusnya menjadi milik Anda sejak awal. Aku seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Setelah Anda selesai menyerap cincin roh Deep Sea Demon Whale King, Anda harus membelah kepalanya. Di sana Anda akan menemukan sesuatu yang sangat berguna bagi Anda. Oh, Tang San tampak sedikit heran pada Xiao Bai, tetapi dia tidak mengatakan apa lagi. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk dapat menyerap sebanyak mungkin energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan dia tidak ingin semua usahanya sia-sia. Selain itu, cincin roh Deep Sea Demon Whale King tidak begitu mudah diserap. Sejuta tahun berkultivasi, yang tahu kesulitan macam apa yang akan diserap. Menepuk punggung Xiao Bai sekali lagi. Xiao mengambil inisiatif untuk melompat ke belakang iblis besar roh putih, memberikan lebih banyak ruang untuk Tang San. Tang San menurunkan sagot tridentnya dari 8 spider lances di punggungnya, meletakkannya di atas lutut. Cahaya melintas di matanya dan mengangkat tangan kirinya. Dia sekali lagi memanggil Clear Sky Hammer. Dibandingkan dengan ketika dia bertarung barusan, Clear Sky Hammer tampak jauh lebih kecil. Tanpa semua 8 cincin rohnya, ia hanya bisa mempertahankan bentuk dasarnya. Namun pada permukaan palu hitam itu, pola Datgo domain merah-merah bahkan lebih jelas. Dari itu, Tang San langsung lagi merasakan kehadiran energi yang menentukan hasil pertempuran dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam barusan. Dan pada saat yang sama ketika dia memanggil Clear Sky Hammer, Xiao Bai jelas sedikit bergetar di bawahnya. Xiao Bai adalah binatang roh 100.000 tahun dan bahwa dia bereaksi sebanyak ini hanya dari sedikit merasakan kehadiran Clear Sky Hammer menunjukkan tingkat seperti apa yang telah dicapai. Tidak harus dikatakan betapa mengerikannya keberadaan Datgo Domain setelah berevolusi. Merek Sago Trident di dahi Tang San cerah. Dia benar-benar tidak akan membabi buta menyerap cincin roh Deep Sea Demon Whale King. Jika dia melakukannya, dia kemungkinan besar akan tenggelam dalam malapetaka. Hanya dengan secara memadai mengeksploitasi semua yang dia bisa, dia akan sepenuhnya dijamin. Diterangi oleh Sago Slide, lampu biru kabur muncul di Clear Sky Hammer. Tang San melambaikan roh keduanya di Deep Sea Demon Whale King, dan secara bersamaan melepaskan kekuatan mentalnya. Adegan aneh muncul. Tanpa kendali dari Tang San, lampu cincin roh merah yang tertulis di Clear Sky Hammer tiba-tiba terlepas dan tanpa menarik dukungan dari kekuatan roh Tang San. Lampu merah yang intens langsung membungkus palu. Bahkan cahaya sagot yang disorot oleh Tang San di atasnya pun langsung bubar. Apa yang sedang terjadi?
Tangsan jelas merasakan lampu merah yang berasal dari Clear Sky Hammer benar-benar menolak Sagoth lainnya. Tapi sebelum dia punya waktu untuk berpikir lebih lanjut, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari tubuh besar Raja Lautan Iblis yang dalam, dengan cepat berputar dan mengembun di udara. Sama seperti ketika Tangsan melawan Raja Paus Setan Laut dalam sebelumnya. Cahaya ungu yang bergelombang ini membentuk pusaran air yang sangat besar di udara dan kemudian terbang ke Clear Sky Hammer di tangan Tangsan. Pada saat seperti itu, Tangsan tidak lagi punya pilihan lain. Dia tidak mungkin menyerah pada cincin roh jutaan tahun Deep Sea Demon Whale King. Tangsan yakin bahwa meskipun kekuatannya akan melompat setelah mencapai tingkat dewa, semakin kuat dia sebelum itu dan semakin kuat jiwanya berdering, semakin besar kekuatannya secara alami setelah menjadi dewa. Lawan masa depannya adalah Dewa Malaikat Qian Rensu. Jika dia ingin melawannya, dia harus mengalahkannya dalam segala hal. Akibatnya, Tangsan tidak ragu-ragu. Dengan cepat mengeluarkan sosis ulat kristal dengan tangan kirinya. Bersamaan dengan menelan lalat emas yang tegak, Clear Sky Hammer mengayun, memanggil pusaran air ungu itu. Clear Sky Hammer memancarkan cahaya merah, langsung meledak dengan agresivitas yang tak tertandingi. Tangsan jelas bisa merasakan Xiao Bai tenggelam, di bawahnya gemetar hebat. Jelas dia sangat tidak cocok dengan energi yang dikeluarkan oleh Clear Sky Hammer. Jika sudah seperti ini sebelum dia bahkan mulai menyerap cincin roh, maka begitu dia benar-benar mulai, bukankah akan lebih mudah bagi variabel untuk muncul? Dalam hal ini akan lebih baik untuk tidak menggunakan Xiao Bai sebagai pijakan. Aku akan menyerap cincin roh di laut, kalian semua mundur agak jauh. Berteriak, Tangsan melompat mendorong punggung Xiao Bai akan menemui pusaran air ungu tua. Lampu merah yang berasal dari Clear Sky Hammer itu seperti rahang yang menakutkan, tiba-tiba menunjukkan giginya yang tajam pada pusaran air ungu itu. Anehnya, instan bahwa pusaran air ungu bersentuhan dengan lampu merah Clear Sky Hammer, entah bagaimana langsung tumbuh berperilaku baik dan menuangkan dalam paru dengan patuh seperti sungai mengalir ke laut. Tangsan langsung membeku di udara. Dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa besar yang tiba-tiba mengalir ke saluran energinya dan apalagi mengendalikan energinya sendiri untuk melawan. Pada saat ini dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dia hanya merasakan dunia mentalnya meledak, pikirannya kosong. Di mata yang lain saat ini Tangsan langsung berubah ungu. Bahkan Clear Sky Hammer di tangannya telah berubah ungu dan kemudian jatuh langsung ke laut. Dengan percikan ia menghilang di bawah permukaan. Sangat cepat, tidak ada jejak yang tersisa. Jangan melakukan apapun tanpa berpikir, kita akan mendengarkan Tangsan dan mundur sedikit. Xiao Bai memanggil membuat Shrek Six Devils yang gelisah bangun. Pada saat yang sama, dia melepaskan cahaya abu-abu biru, mengendalikan arus laut untuk perlahan-lahan, membawa mayat Raja Lautan Iblis Raja Laut Dalam. Meskipun cincin rohnya sudah ditarik keluar, masih ada banyak manfaat yang tersisa di tubuh. Air laut yang dingin tidak bisa mendekati Tangsan. Alasan dia jatuh begitu cepat adalah karena energi ungu yang dilihat-lirinya. Bahkan tempat di mana Raja Paus Setan Laut dalam hidup jelas merupakan parit laut terdalam dalam 10.000 li lautan. Tangsan hanya merasakan cahaya di sekelilingnya semakin gelap, dan energi di dalam dirinya juga semakin meningkat. Proses menyerap cincin roh ini sudah sepenuhnya di luar kendalinya. Tunduk pada kehendak langit, Tangsan tertawa masam di dalam hatinya. Clear Sky Hammer tampak terpaku di tangannya tanpa terbang. Apa Tangsan tidak melihat adalah bahwa di Clear Sky Hammer terbungkus ungu. Domain Death God awalnya hanya tertulis di satu sisi, palu sekarang didorong oleh energi ungu untuk cepat tumbuh. Pola merah menjadi semakin kental dan menyebar ke setiap sudut Clear Sky Hammer. Pada awalnya itu hanya kepala palu, tetapi setelah itu ditutupi garis merah, sekali lagi mulai menyebar ke bawah. Segera seluruh Clear Sky Hammer tertutup rapat oleh pola merah ini. Tapi ini masih belum berakhir. Setelah pola merah itu menempati Clear Sky Hammer, mulai menembus ke palu. Panas terik terasa dari ini. Itu juga karena intimidasi dari lampu merah aneh ini sehingga energi cincin roh Raja Iblis Laut Dalam yang sangat besar mengalir ke Tangsan tidak meledak. Sebaliknya itu adalah Clear Sky Hammer yang terus meleleh dalam prosesnya.
Proses ini sangat aneh dan selain tidak bisa bergerak, Tang San merasa tangan kirinya sepertinya berubah. Meskipun dia tidak bisa bergerak, karena berat Sagot Trident di tangan kanannya ketika Clear Sky Hammer di kirinya menghantam pusaran air. Saat ini, dia menghadap ke bawah. Kedua lengan memegang senjata dan menggantung. Akibatnya, dia bisa melihat transformasi tangan kirinya. Clear Sky Hammer terbungkus cahaya ungu tidak bisa dilihat, tapi Tang San jelas melihat tangan kirinya secara bertahap berubah dari ungu menjadi merah, dan merah ini juga cepat menyebar. Seiring dengan perubahan warna, Tang San hanya merasakan tangan kiri dan kanannya menjadi dingin. Merah itu benar-benar tidak panas seperti kelihatannya, tetapi sebaliknya, tulang yang sangat dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi sebaliknya, aura niat membunuh ini juga dipenuhi dengan energi besar yang adil dan terhormat. Apakah ini energi varian dari Clear Sky Hammer? Lampu merah menyebar sampai ke bahu kiri Tang San sebelum berhenti berulang kali beredar di dalam. Tang San bisa merasakan bahwa ketika bahu kirinya berubah, energi ungu itu secara bertahap diserap. Selain itu, ia telah kehilangan hubungannya dengan tulang lengan kiri Titan, Gen 8-nya. Sama seperti Tang San tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, lampu merah yang awalnya berhenti di bahu kirinya tiba-tiba bergerak dan itu bergerak dengan berat 15 ton guntur. Menusuk dingin langsung menyebar melewati bahu Tang San langsung ke setiap sudut tubuhnya. Lampu merah hanya tidak menyerang jarak 10 cm di sekitar merek Sagot Trident di dahinya. Kejam, sombong, tirani, semua jenis suasana hati yang intens memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dia dengan jelas merasakan bagaimana merek Sagot Trident sedikit gemetar karena serbuan lampu merah ini. Mungkinkah lampu merah ini membuat bahkan kekuatan Sagot merasakan jejak ketakutan? Apa yang berubah dengan domain That God saya? Sama seperti Tang San merasa agak takut lampu merah ini berubah lagi. Dengan cepat fokus pada 6 tulang roh di dalam tubuh Tang San. Dia hanya merasakan tulang roh dingin dan gelombang energi besar hampir membuat mereka meledak. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk muntah seteguk darah. Anehnya darah yang dikeluarkan Tang San tidak berceceran di air laut, tetapi langsung terserap kembali ke kulitnya. Tang San awalnya berharap bahwa jika energi besar dari cincin roh Deep Sea Demon Whale King diserap, itu pasti akan sangat menyerang energi di dalam dirinya dan dia harus mengandalkan cahaya Sagot untuk menahannya. Menyerapnya turun dengan penurunan. Tapi proses penyerapan ini tidak berkembang seperti yang diharapkan Tang San. Apalagi bahwa Sagot Slide sama sekali tidak berguna Deep Sea Demon Whale King, bahkan tidak menyebabkan masalah baginya. Seluruh proses bukannya dipimpin oleh Clear Sky Hammer di tangan kirinya, seolah-olah hanya energi Clear Sky Hammer yang bisa mengendalikan tubuhnya. Di permukaan laut, semua orang menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Bai berubah, bagian tengah tubuh Deep Sea Demon Whale King yang dia lindungi tiba-tiba bergetar dengan kuat. Sama seperti Xiao Bai ingin menekannya dengan energinya. Dengan ledakan keras, lubang raksasa meniup ke dalam tubuh Raja Paus Setan Laut Dalam dan segera tulang ungu terbang keluar. Itu adalah tulang seperti tulang belakang, tetapi masih ada tulang lain yang terhubung dengannya. Itu adalah tulang roh. Itu ungu berkilau seperti terbuat dari batu kecubung. Tetapi yang paling aneh adalah bahwa ia melepaskan energi dalam bentuk pusaran air kecil yang membawanya. Memang ini adalah tulang roh yang dihasilkan oleh makhluk buas selama 100.000 tahun dan itu juga tulang roh yang diproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan Tang San sebagai pembunuhnya. Bagi para guru roh, di antara 6 tulang roh yang diperlukan, yang paling penting adalah tulang roh batang tubuh. Dan ini juga tulang semangat yang tidak dimiliki Tang San. Semua orang memperhatikan bahwa ada garis cahaya merah yang terhubung di bawah tulang roh ungu ini dan bahkan pusaran air ungu di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi cahaya merah itu. Air laut terbelah dengan aneh seakan dipotong dengan pisau memperlihatkan celah kecil. Dengan hos, tulang roh seperti kecubung ini langsung menghilang ke dalam, menembak langsung ke dasar laut. Melihat semua ini, keenam iblis tidak bisa menahan nafas secara bersamaan. Jelas, Tang San menyerap tulang roh terakhir yang ia butuhkan. Dan bahwa ia masih memiliki energi untuk menyerapnya membuktikan bahwa ia tidak dalam bahaya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tang San sekarang di bawah penderitaan yang tak terkatakan. Tepat setelah energi merah itu terkondensasi pada 6 tulang rohnya. Terus-menerus menuangkan energi dingin es.
Merek Sago Trident di dahinya tidak tahan lagi. Cahaya kemasan memancar dari merek Sago Trident, menerangi hamparan besar dasar laut. Pada saat yang sama, 6 baris cahaya kemasan melonjak dari merek Sago Trident, mengalir ke 6 tulang roh Tangsan. Perasaan sedingin es itu langsung bubar digantikan oleh panas terik yang begitu akrab bagi Tangsan. Satu es dan satu panas, perasaan yang sangat dingin dan sangat panas ini sama sekali tidak menyenangkan. Dahulu kala Tangsan telah mengalami es dan api semacam ini ketika ia menyerap rumput es misterius segi 8 dan aprikot halus inferno. Tetapi dibandingkan dengan itu, kali ini perasaan itu bahkan lebih kuat. Rumput es misterius segi 8 dan aprikot inferno delikat hanya murni panas dan dingin. Tetapi sekarang Saagrat Golden dan Domain Death God yang diubah merah tidak sesederhana, hangat dan dingin. Emas, Saagrat mengandung energi suci, terang yang sangat besar dan kandungan merah yang berevolusi dari Death God dipenuhi dengan energi pembantaian yang sangat besar dan menakutkan. Keduanya tidak kompatibel dan segera bentrok. Dan medan pertempuran secara alami adalah 6 tulang roh Tangsan. Yang paling menyedihkan masih bukan Tangsan. Energi ungu yang sangat besar yang dimiliki oleh cincin roh Deep Sea Demon Whale King seharusnya awalnya sangat menakutkan. Tetapi dalam bentrokan cahaya merah dan emas, selain itu, ketika lampu merah dan emas berjuang, mereka juga terus-menerus menyerap energinya untuk memperkuat diri mereka sendiri, seolah-olah berlomba untuk melihat siapa yang bisa menyerap paling cepat. Meskipun energi cincin roh Deep Sea Demon Whale King sangat besar, masih menghilang setetes demi setetes di bawah kecepatan penyerapan yang intens semacam ini. Bagaimana tulang rohnya menjadi medan perang? Tangsan tidak bisa berhenti berteriak. Tiba-tiba sakral, tiba-tiba disembelih, tiba-tiba sedingin es, tiba-tiba panas terik. Kedua jenis kehadiran ini juga mengandung suasana hati yang berbeda. Ketika mereka terus-menerus berubah, bukan hanya tubuhnya yang sakit, bahkan jiwa Tangsan tampaknya terbelah dua. Sama seperti Tangsan merasa seperti berada di ambang kehancuran, tiba-tiba cahaya ungu jatuh dari langit. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya ungu itu langsung menyatu dengan tubuhnya. Seketika lampu ungu yang baru saja tumpul dari penyerapan lampu ungu dan emas tiba-tiba meningkat dan bahkan lampu merah dan emas itu ditekan untuk menunda. Tangsan juga akhirnya memiliki kesempatan untuk menarik napas melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan mentalnya untuk mengembun di pikirannya. Pada saat yang sama, dalam kontrol sesaat yang singkat ini, ia segera menghancurkan Sagot Trident dan Clear Sky Hammer satu sama lain. Dia samar-samar merasa bahwa transformasi tubuhnya terkait dengan dua senjata. Tangsan berpikir dengan benar. Namun saat Clear Sky Hammer dan Sagot Trident saling memukul, masalah kembali lagi. Karena tulang roh paus setan laut dalam bergabung. Energi cincin roh semesta raja laut setan laut dalam jutaan tahun meledak lagi. Menekan energi emas dan merah dan tiba-tiba naik lagi ketika kedua senjata ini bentrok. Energi pembantaian yang mengerikan dan energi suci Sagot yang luas meletus di dekat secara bersamaan dan energi yang kuat dari Deep Sea Demon Whale King langsung ditekan sekali lagi. Emas dan merah jelas tidak sekuat itu, tetapi masih tidak berani menolak. Dan pada saat ini Tangsan juga jelas merasakan kekuatan yang kuat bergema di tulang dadanya. Atribut fisiknya dengan cepat naik dan bagian dalamnya yang awalnya agak kemasan hampir seketika berubah menjadi kemasan. Terlebih lagi, warna emas itu dengan cepat menyebar melalui pembuluh darah, daging darah, dan tulangnya. Tulang rusuk roh? Tangsan langsung mengerti. Tetapi dia tidak mengerti dari mana datangnya tulang roh ini. Dia belum memanggilnya. Namun seiring dengan tulang roh ini bergabung dengannya, rasa sakit Tangsan sebelumnya juga banyak berkurang. Seolah-olah karena perlawanannya meningkat. Meskipun energi dingin dan panas berganti lebih cepat, Tangsan merasa seolah-olah mereka telah banyak melemah. Namun sesuatu yang membuat Tangsan bersemangat dan khawatir muncul pada saat ini. Setelah bertabrakan dengan Sagot Trident, energi ungu yang semula menyelimuti Clear Sky Hammer hancur. Memperlihatkan Clear Sky Hammer yang berevolusi dengan pola merah pekat. Penuh dengan energi pembunuh yang kuat seolah-olah merupakan alat pembunuh utama. Tapi Sagot Trident sulit membawanya berbaring. Cahaya kemasan yang lama menghilang sekali lagi muncul kembali dengan cahaya kemasan yang muncul dari merek di dahi Tangsan.
Kehadiran surgawi yang intens dan kehadiran pembantaian yang intens itu saling mempesona. Surga, apakah mereka ingin saya membelah dua? Tang San bisa memahami energi Sagot, tapi apa energi merah ini? Energi sama-sama muncul di dalam dirinya, jadi mengapa energi Sagot ingin menolaknya? Mungkin harus dikatakan bahwa mereka saling menolak seolah-olah berjuang untuk menguasai 6, tidak sekarang ada 7 tulang roh di dalam dirinya. Saat ini Tang San sangat ingin mengatakan Anda terus maju dan bertarung. Tetapi tidak bisakah Anda membuat saya pingsan dulu dan membangunkan saya begitu Anda selesai? Tapi ini sebenarnya jelas mustahil. Meskipun dia kesakitan, Tang San juga sangat jernih. Sedemikian rupa sehingga bahkan menebus kelelahannya dalam pertempuran dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Saat kedua belah pihak terus berselisih, Tang San secara bertahap menemukan bahwa perubahan di tubuhnya juga tumbuh semakin berbeda. Segala sesuatu di dalam dirinya telah berubah menjadi emas murni, tidak hanya ditutupi oleh cahaya, tetapi emas sepanjang jalan, jauh di dalam. Ini berarti tubuhnya sudah mencapai tingkat dewa. Tang San pernah dengan hati-hati mempertimbangkan keadaan tubuh Qian Rensu. Dia tahu emas mewakili tingkat dewa. Ketika Qian Rensu menggunakan kekuatan terbesarnya, kulitnya pernah berubah menjadi emas murni. Itu mungkin hanya akan muncul untuk dewa sejati. Dengan menyerap cincin roh dan tulang roh ini terlepas dari arti dari dua warna pertarungan, setidaknya tubuhnya masih berubah. Pertarungan mereka akan selalu membuahkan hasil, dia hanya berharap hasil ini tidak akan terlalu buruk. Baginya hasil terburuknya adalah mengambil setengah dari tubuhnya. Jika itu benar-benar terjadi, Tang San takut dia tidak punya tempat untuk menangis. Medan pertempuran utama dari dua warna adalah tulang roh torso Deep Sea Demon Whale yang baru saja menyatu dengan tubuh Tang San, serta tulang roh External Eight Spider Lens. Warna emas yang mewakili energi Sagot sedikit demi sedikit mendapatkan keuntungan dan terlebih lagi berkembang. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu ketika lampu merah itu akhirnya dipaksa kembali ke lengan kiri Tang San. Cahaya ungu mengisi tubuhnya juga secara bertahap menghilang. Saat emas dan merah bertarung, energi cincin roh Raja Iblis Laut Dalam telah sepenuhnya diserap oleh tubuh Tang San. Meskipun Tang San tidak mengerti apa yang kedua lampu lakukan pada tubuhnya sambil menyerap cincin roh Raja Iblis Laut Dalam, pada akhirnya ia masih berhasil menyelesaikan langkah penting ini. Sayangnya, meskipun energi Sagot sangat kuat setelah lampu merah itu tertahan di lengan kiri Tang San, itu tidak bisa dikeluarkan lebih lanjut. Dengan bahu Tang San sebagai batas, energi Sagot duduki mayoritas, tetapi lampu merah itu masih terikat dengan Tang San. Tidak peduli apa itu tidak setuju untuk dihapus. Kedua belah pihak yang jelas terpisah seperti sungai Jing dan Wui berhenti bertarung ketika energi cincin roh Raja Iblis Laut Dalam menghilang. Jelas mereka tidak mau menggunakan energi murni mereka sendiri untuk berjuang satu sama lain. Sama seperti dua musuh yang sangat licik. Dan pihak yang sial adalah cincin roh Raja Iblis Laut Dalam. Akhirnya berakhir. Tang San menghembuskan napas dalam-dalam. Dia lebih suka melawan Raja Paus Setan Laut Dalam lagi daripada mengalami siksaan seperti itu. Di kedua tangannya, cahaya kemasan Sagot Trident berangsur-angsur berkurang. Tetapi pola merah Clear Sky Hammer tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Lampu merah di permukaan hanya sedikit tumpul. Dan di Clear Sky Hammer itu, cincin roh lain telah muncul, cincin roh yang mengejutkan Tang San. Cincin roh muncul emas murni seperti cincin roh terakhir Qian Rensu. Perbedaannya adalah bahwa itu tidak memiliki kehadiran surgawi yang kuat seperti cincin roh 10 Qian Rensu lakukan. Tapi sebagai gantinya adalah niat membunuh yang dalam dan tak terukur. Ini, apakah itu cincin roh level sejuta tahun atau cincin roh level dewa? Tang San tidak punya jawaban. Tapi bagaimanapun juga, benda ini pasti lebih kuat dari cincin roh 100.000 tahun. Selain itu juga seharusnya tidak menjadi cincin roh jutaan tahun Deep Sea Demon Whale King asli yang ia coba serap. Karena mengandung energi merah dari varian Death Gourmain. Betapa kuatnya itu harus diuji dalam pertempuran yang sebenarnya. Tepat pada saat ini suara yang akrab terdengar di benak Tang San, uji coba ke-8 Sagot, Perfect Sagot Set Pass. Imbalan afinitas Sagot naik 30%, afinitas keseluruhan 99%. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan cemberut.
Ketika dia menyelesaikan uji coba ke-7 Draw Divine Instrument Sagot Trident, afinitas sagotnya sudah mencapai 85%. Tetapi percobaan ke-8 ini masih memiliki afinitas 30%. Dengan alasan ia harus memiliki afinitas 115%. Bahkan jika afinitas sagot hanya bisa naik hingga 100%, ia harus tetap berada di posisi tertinggi 100. Sagot Doluobo Saiksi pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika afinitas sagotnya mencapai 100%, dia akan menjadi sagot. Dan ketika dia menerima uji coba terakhir, sebelum mewarisi sagot, semakin tinggi afinitasnya, semakin mudah warisannya. Mungkinkah afinitas sagotnya belum mencapai 100% karena dia masih belum menerima uji coba terakhir? Tidak, seharusnya tidak. Menundukkan kepalanya untuk melihat sagot trident di tangannya, Tang San tiba-tiba mengerti mengapa afinitas sagotnya tidak selesai dengan uji coba ke-8 ini. Karena hati sagot hancur. Ketika dia mewarisi sagot, mungkin ada beberapa variabel karena sagot heartbreaking. Bagaimanapun persidangan ke-8 ini sudah berakhir. Adapun keadaan percobaan ke-9 sagot dan warisan final akan menunggu sampai mereka kembali ke Pulau Sagot dan berbicara dengan Sagot Doluobo Saiksi lagi. Selain itu, kakek buyutnya juga berada di Pulau Sagot dan dia pasti akan membantunya. Kemampuan terbang tulang kaki Kaisar Perak Biru dimulai, dan pada saat yang sama Tang San menarik Clear Sky Hammer, meringankan bobot Sagot Trident dan menggunakan masa kecilnya untuk dengan cepat naik ke permukaan laut. Ketika dia naik, dia mulai memeriksa kekuatan rohnya. Tang San terkejut menemukan bahwa Raja Pau Setan Laut dalam layak menjadi binatang roh sejuta tahun. Menyerap tulang rohnya memiliki manfaat vital. Pertama-tama tidak ada perubahan atribut pada tubuhnya, hanya peningkatan kekuatan roh adalah kejutan besar. Kekuatan rohnya tidak hanya mematahkan bottleneck peringkat 97, tetapi juga menembus 2 peringkat berturut-turut. Naik langsung ke puncak luar biasa Doluobo, peringkat 99. Menghitung peningkatan kekuatan roh 2 kali lipat itu membuat Tang San percaya diri bahkan melawan Qian Rensu lagi. Sebenarnya, apa yang Tang San tidak ketahui adalah bahwa alasan kekuatan rohnya telah meningkat begitu banyak tidak hanya manfaat dari cincin roh Raja Iblis Laut Dalam dan tulang roh. Bahkan, setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 95, meningkatkan setiap peringkat sangat sulit dan sementara cincin roh dan tulang roh Raja Laut Setan Lautan mengandung energi yang sangat besar. Itu paling banyak bisa membantunya naik ke peringkat 98. Alasan mengapa ia menembus peringkat 99 adalah karena rasa sakit yang tak tertahankan. Pertempuran antara emas, Sagot dan varian merah Datgo Domain di dalam tubuhnya secara tak terlihat juga membawa keuntungan besar bagi tubuhnya. Pertarungan tingkat dewa itu menekan dan mensimulasi kekuatan rohnya dan menambahkan kombinasi sempurna dari tubuh tingkat dewa yang sekarang dan energi yang dilepaskan. Ini telah mendorong kekuatan rohnya ke batas kemanusiaan. Peringkat 99, Kie berhasil. Di permukaan, Xiao berteriak kegirangan. Mereka sudah menunggu selama 7 hari penuh. Meskipun semua orang telah lega ketika tulang roh Raja Iblis Laut Dalam Iblis dihisap ke laut sebelumnya. Menunggu 7 hari seperti ini benar-benar menyakitkan. Bahkan Xiao Bai telah tenggelam di laut beberapa kali tetapi tidak menemukan jejak Tang San. Dia hanya tampak merasakan denyut kehadiran yang sangat menakutkan di seluruh laut. Sekarang tanda merah di dahi Xiao menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan dalam benaknya juga menggema suara yang telah lama hilang itu. Menemani uji coba ke-8 Sagot, lengkap, pahala superposisi. Sama seperti kata-kata Xiao jatuh dan sebelum ada yang bereaksi, dengan suara cipratan, garis cahaya kemasan melesat ke langit. Meraih Sagot Trident, Tang San telah keluar dari air. Pakaian yang dia kenakan sebelumnya hilang dan permukaan kulit berdesir dengan cahaya kemasan yang intens. Ning Rongrong dan Susu King dengan cepat berbalik dan meskipun Xiao Wu sama-sama pemalu. Melihat suaminya akhirnya kembali membuat kegembiraan menang karena malu. Dia berteriak bersemangat, "Ye, kita di sini." Tang San kemudian memperhatikan keadaannya dan dengan cepat mengeluarkan jubah dari 24 Moonlit Bridges untuk dipakai. Tidak peduli bagaimana pakaiannya rusak. Dia benar-benar tidak akan kehilangan 24 Moonlit Bridges dan Wishful 100 Treasures Purse tergantung darinya. Melayang ke bawah, tatapan Tang San menoleh ke teman-temannya. Dengan paksa mengayunkan tinjunya di atas kepalanya. Uji coba ke-8 berlalu.
Yang tersisa hanyalah uji coba saat bot terakhir. Daimubai tersenyum, lalu, apa yang masih kita tunggu? Mari kita mulai segera. Tidak, tentu saja kita menunggu. Tangsan, apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Xiaobai berbicara untuk menghentikan mereka. Di bawah efek energinya, tubuh Raja Iblis Laut dalam iblis yang dalam telah didukung oleh air laut memperlihatkan kepalanya yang besar. Bahkan Tangsan sendiri telah mengabaikannya karena setelah berhasil melewati pengadilan ke-8 Sagot, ia bahkan lebih ingin menjadi Sagot. Mereka sudah ditahan di sini untuk waktu yang lama dan Tangsan juga merasa gugup tentang apa yang dikhawatirkan Daimubai sebelumnya, bahwa Qian Rensu akan pergi ke medan perang. Keluarga dan teman-teman mereka semua ada di sana. Ketika Xiaobai memperingatkannya sekarang, dia ingat bahwa Raja Paus Setan Laut dalam ini mungkin masih memiliki sesuatu untuknya. Xiaobai pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Sebagai binatang setan jenis ikan lain, dia memahami Raja Paus Setan Laut dalam bahkan lebih baik darinya. Mengangguk pada Xiaobai, Tangsan tersenyum terima kasih banyak. Meskipun dia masih agak bingung atas situasinya saat ini, paling tidak dia sudah melewati uji coba ke-8 Sagot. Semuanya setelah itu harus menunggu sampai mereka mencapai Pulau Sagot. Meskipun membunuh Raja Paus, Setan Laut dalam, dan menyerap cincin rohnya sulit, itu masih berjalan relatif lancar. Setidaknya semuanya selesai sesuai rencana tanpa terlalu banyak kesulitan. Terutama setelah kekuatan arwahnya naik ke peringkat 99. Tangsan yakin bahwa dia setidaknya tidak akan terbunuh, bahkan jika dia bertemu Qian Rensu. Tentu saja itu di bawah premis bahwa medan perang itu di atas lautan atau di hutan. Melonjak kekuatan roh yang melonjak langsung dimasukkan ke dalam Sagot Trident. Meskipun senjata surgawi ini tidak dapat menampilkan kemegahan yang tepat, dengan kekuatan roh Tangsan yang sangat besar serta pelepasan Kaisar Perak Biru, cahaya keemasan yang intens langsung memenuhi Sagot Trident, membuat tiga bilahnya berkilau lagi. Raja Paus Setan Laut dalam layak menjadi binatang roh sejuta tahun. Meskipun 7 hari telah berlalu ketika direndam dalam air laut, tubuhnya hanya sedikit terurai. Selain itu, setelah Tangsan melompat, dia menemukan bahwa di wilayah laut ini sudah ada roh hiu putih besar. Roh di mana-mana. Jelas Xiaobai telah menggunakan beberapa metode khusus untuk memanggil klannya. Jika tidak ada yang lain, dia pasti sangat enggan meninggalkan tubuh Deep Sea Demon Whale King. Meskipun mereka telah menyerap sebagian besar energinya tepat, setelah itu mati, beberapa masih tetap ada. Juga menambahkan bahwa tubuh Deep Sea Demon Whale King berada di dekat tingkat dewa. Ada manfaat besar bagi roh iblis Great White Hiu untuk makan sedikit. Bisa dengan mudah dibayangkan bahwa setelah sedikit bekerja, kekuatan klan iblis hantu putih besar akan meningkat secara substansial. Xiaobai bahkan mungkin melanggar batas usia binatang roh ratus ribu tahun dan menjadi penguasa laut yang sebenarnya. Hanya saja Xiaobai telah melindungi kepala Deep Sea Demon Whale King dengan sangat baik, hanya memakan dagingnya. Peringkat 99 kekuatan roh meletus dan tanpa perlu kemampuan roh apapun. Bilah utama yang tajam menikam lurus ke arah kepala Raja Paus Setan Sisi Demon. Dari samping berhati-hatilah. Xiaobai buru-buru memperingatkan. Tangsan mengangguk di udara, menggeser Sagot Trident sedikit dan menusuk ke insang Raja Paus Setan Laut dalam. Ini adalah bagian yang relatif lemah dari tubuh Deep Sea Demon Whale King sejak awal dan sekarang setelah kehilangan pertahanan energinya. Sagot Trident dengan mudah memotongnya, menyebabkan suara percikan yang lembut. Pergelangan tangan Tangsan berbalik dan ia terbang ke samping dengan paksa memotong kepala Deep Sea Demon Whale King, mulai dari potongan pertama. Tanpa diduga, bau busuk Tangsan awalnya diharapkan tidak muncul dan sebaliknya aroma yang kuat tercium dari luka. Menjadi yang terdekat, dia tidak bisa menahan untuk mengendusnya beberapa kali dan segera memiliki perasaan menyegarkan. Roh setan hiu putih besar di laut sekarang menghentikan gerakan mereka, tidak lagi berenang di sekitar, secara bersamaan melihat ke arah ini. Bahkan mata Xiaobai mengungkapkan cahaya yang agak haus. The Sagot Trident terbalik dan bagian atas kepala Deep Sea Demon Whale King diangkat. Seketika cahaya kemasan memenuhi permukaan laut. Faktanya, tubuh Deep Sea Demon Whale King ini sangat besar. Kepalanya sendiri lebih dari 10 meter persegi. Mengangkat bagian atas tengkorak segera mengekspos otak paus di dalamnya. Meskipun tubuh paus itu besar, otaknya sangat kecil. Bahkan yang sekuat Raja Paus Setan Laut dalam tidak terkecuali.
Batas otak juga merupakan alasan penting kekuatan mentalnya tidak sama dengan Tang San. Saat ini setelah itu lebih dari 10 meter persegi dibuka otak yang terungkap berukuran kurang dari 1 meter persegi. Tapi aroma kuat itu berasal dari dalam otak yang kurang dari 1 meter persegi itu. Otak ikan paus adalah emas murni, tampak lembab dan halus seperti emas leleh. Aroma yang kuat sangat menarik. Dan di tengah-tengah otak paus itu terbentanglah sebuah mutiara emas berukuran kepalan tangan. Meskipun otak paus itu sangat menarik ketika ia melihat mutiara itu, Tang San tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia pernah melihat mutiara ketika dia membunuh Dark Devil God Tiger. Yang satu memiliki 3 warna, tetapi jauh lebih kecil dari yang ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mutiara Dark Devil God Tiger tampak lebih spiritual, sementara yang ini seperti sesuatu yang mati. Namun dari segi energi yang dikandungnya, mutiara paus ini memiliki jauh lebih banyak. Sepintas saja Tang San menemukan bahwa ini jelas merupakan harta surgawi. Suara Xiao Bai terdengar samar dari belakang. Otak binatang roh laut di atas 100.000 tahun akan berevolusi, berubah menjadi obat khusus. Obat ini adalah tonik yang sangat besar untuk semua makhluk hidup dan juga mengandung energi yang sangat besar dan dapat memiliki banyak efek. Raja Paus setan laut dalam ini dibudidayakan selama jutaan tahun. Otak pausnya adalah hal yang baik. Apakah hidup atau mati, daging atau tulang, itu pasti harta karun. Adapun cara menggunakannya itu terserah Anda. Anda membunuhnya, Anda pantas mendapatkannya. Saya tidak takut memberitahu Anda setelah Anda membantu kami membunuh Evil Spirit Orca King. Saya diam-diam memakan otak paus Orca King Evil Spirit. Apakah Anda merasa saya sangat egois? Tang San menggelengkan kepalanya. Apa aku temanmu? Selain itu, saat itu aku sudah mendapatkan manfaat terbesar dari cincin roh-roh jahat Orca King dan cincin roh keduanya. Apalagi otak paus itu, jika Anda mau, saya akan membiarkan Anda mengambil yang ini juga. Xiao Bai menatap dengan terkejut. Tang San tersenyum lembut. Mengapa? Bukankah kata-kata saya berarti? Menghela nafas, Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku menghargai niat baikmu, tapi kamu lebih baik menyimpannya sendiri. Saya tidak bisa memilikinya. Bukannya saya bersikap sopan, hanya saja saya telah menyerap terlalu banyak energi luar baru-baru ini. Itu sudah cukup untuk memajukan kultivasi saya langkah lain. Aku masih tahu apa artinya menggigit lebih daripada yang bisa kunyah. Ambil. Dinilai oleh otak deep, si Demon Whale King ini memakannya mungkin bermanfaat bahkan jika Anda sudah menjadi dewa. Selanjutnya Anda harus menerima warisan Sagot. Ini mungkin dapat membantu Anda di langkah terakhir. Tang San sedikit mengangguk menunjuk ke mutiara yang tergeletak di dalam otak paus. Apa itu? Sesuatu yang tumbuh dari otak deep, si Demon Whale King. Xiao Bai berkata dengan agak kosong. Aku juga tidak tahu. Mungkin saja itu adalah sesuatu yang akan muncul dari penanaman jutaan tahun. Tapi bisa diasumsikan itu adalah kondensasi dari pengaruh spiritual langit dan bumi yang diserap Raja Paus Laut selama bertahun-tahun. Itu benar-benar sebuah harta karun. Tanamkan dalam senjata dan Anda mungkin bisa memasukkan alat surgawi. Mendengarkan Xiao Bai, Tang San tidak bisa menjaga hatinya dari berkedut. Melihat Rombi Chavity di Sagot Raiden, dia menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Daimu Bai tersenyum. Untuk apa kamu bersikap sopan pada kami? Meskipun hal ini berguna bagi kita, masih harus menunggu sampai kita mencapai Pulau Sagot. Senior Bo, Saixi akan menjelaskannya kepada kami. Cepat dan ambil, ayo pergi. Tang San mengangguk melepas Wishful 100 Rasurus Pursa dari pinggangnya. Menempatkan hal-hal obat seperti itu di Wishful 100 Rasurus Pursa lebih cocok. Hanya otak paus yang terlalu besar dan dia tidak memiliki wadah yang begitu besar. Dia hanya bisa membersihkan ruang di Wishful 100 Rasurus Pursa dan meninggalkannya di sana untuk saat ini. Meraih udara dengan tangan kanannya, cahaya biru keemasan samar menutupi telapak Tang San, menyebabkan kekuatan hisap yang kuat dari langit. Pertama yang terbang adalah mutiara ikan paus itu, dan ketika Tang San menangkapnya, aroma yang kaya menjernihkan pikirannya. Bernapas dalam-dalam beberapa kali, ia merasa sangat nyaman. Manik paus itu hangat dan lembut seperti kuning telur, hanya lebih besar. Meskipun terasa sangat hangat dan lembut memegangnya, permukaannya masih sangat kuat, memotongnya terbuka tidak akan mudah. Terlebih lagi Tang San samar-samar merasa bahwa mutiara paus yang hangat dan lembut tidak mengandung cairan.
tapi agak sangat lembut, seperti gelatin. Tanpa mempelajarinya lebih lanjut, Tang San menempatkan mutiara paus di Wishful Hundratrasurus Purse dan kemudian meningkatkan daya isap dari telapak tangannya menggunakan controlling crane capturing dragon. Dalam prosesnya, Tang San memancarkan cahaya biru keemasan yang melingkari lengannya. Tangisan naga samar bergema. Lengannya sepertinya menghasilkan seekor naga dengan daya isap paus. Menghirup otak paus itu seperti aliran emas. Menuangkannya langsung ke dalam Wishful Hundratrasurus Purse. Berburu Deep Sea Demon Whale itu menyakitkan, tapi hasilnya sangat besar. Hanya cincin roh tingkat yang tidak diketahui dan tulang roh batang kuat yang membuat kekuatan Tang San sepotong besar. Ayo pergi. Dengan percikan Xiao Bai melintas melewati Tang San yang teralihkan mendarat di air di depannya. Tang San tersenyum, tipis melonjak. Pada saat yang sama tangan kanannya terulur dan sultas kaisar perak biru memutar di pinggang Xiao, menarik kekasihnya untuk mendarat di punggung Xiao Bai. Diikuti roh iblis roh besar lainnya di mana Tang San memasukkan energi Deep Sea Demon Whale King ke dalam benang emas yang menguras juga satu demi satu membawa seret 7 setan lainnya berakselerasi bersama untuk bergerak ke arah Pulau Sagot. Xiao Bai bersandar di lengan Tang San tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam-diam memegang pinggangnya. Diamnya membuat Tang San berpikir ada yang aneh. Xiao tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Xiao, ada apa? Apakah kamu marah? Aku juga tidak ingin mengambil risiko, tapi kau tahu. Xiao buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak marah. Saya tahu, Anda juga tidak berdaya. Jika Anda tidak tumbuh lebih kuat, bagaimana Anda bisa menghadapi musuh yang kuat? Aku benci kalau aku tidak bisa membantumu. Tang San menaruh kekuatan di lengannya, menarik tubuh lembut Xiao mendekatinya, berbisik, "Siapa bilang kamu tidak membantu saya? Selama Anda berada di sisiku, Anda adalah bantuan terbaik. Karena hanya dengan melihatmu, aku tidak akan bingung dan semua yang kulakukan akan lebih berharga. Kapanpun saya berpikir, begitu semua krisis ini berakhir, saya dapat hidup tenang bersama dengan Xiao yang saya cintai. Hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Hanya kebahagiaan untuk masa depan ini yang mendorong saya. Ketika saya dikejar oleh Qian Rensu, yang bisa saya pikirkan hanyalah Anda. Setiap saat aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus melakukan apapun untuk bertahan hidup selamat untuk Xiaoku. Saya pasti tidak bisa membiarkan Anda patah hati lagi. Jika saya tidak memiliki pikiran untuk mendorong saya mungkin tidak akan dapat kembali untuk melihat kalian semua." Mendengarkan Tang San bukan pengakuan, tapi masih kata-kata yang tulus. Tenggorokan Xiao sepertinya tersedak sesuatu, memegang erat-erat ke Tang San. Matanya kabur. Tang San meminta maaf, "Ini semua salahku. Setelah kamu bangkit, aku belum punya waktu untuk menemanimu." "Xiao, kau tahu, aku benar-benar ingin menikahimu, membawamu sebagai istriku dengan upacara pernikahan termegah di benua. Ingat, ini sumpah saya untuk Anda. Sebelum lebih lama, setelah kekaisaran roh dihancurkan, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Maka kita bisa menghabiskan seluruh waktu kita bersama, oke? Kemudian Anda dapat memberi kami beberapa anak, dan dimanapun Anda suka, kami akan hidup." Batuk-batuk, "Aku tidak tahan, aku masih di sini. Kau tahu, tidak bisakah kau tidak begitu cengeng?" Xiao Bai memutar sedikit di bawah mereka. Hanya saja, matanya masih mengungkapkan kekaguman. Tang San tersenyum diam-diam dan wajah Xiao memerah, mengubur kepalanya di lengan Tang San. Penampilannya yang menawan begitu indah dan memikat itu tidak nyata, membuat Tang San agak bodoh. Dari daerah Deep Sea Demon Whale King ke Pulau Sagot hanya membawa iblis putih besar, Roh Kudus suatu hari dengan kecepatan penuh. Melihat Laut Giok dan Pantai Perak lagi, Shrek Seven Devil semuanya memiliki perasaan bangga. Terakhir kali mereka datang ke sini seperti pencuri, menggunakan Vasi Barrier sepenuhnya dan bahkan berjalan di sini, di dasar laut. Pada saat itu bahkan yang terkuat di antara mereka, Tang San, hanya memiliki kekuatan roh di peringkat 60 sesuatu. Tapi sekarang kekuatan Shrek Seven Devils telah mengalami perubahan surga dan bumi. Apalagi Tang San yang telah menjadi puncak peringkat absolut 99 Do Ulua. Kekuatan roh yang lain semua telah berkembang pesat setelah menyerap energi Deep Sea Demon Whale King. Menghitung dari segi level, Daimu Bai telah mengubah paling sedikit. Tapi itu karena budidayanya adalah yang tertinggi dari semua orang selain Tang San. Sekarang dia sudah mencapai peringkat 88. Sudah sangat dekat dengan judul Do Ulua.
Dengan bakatnya dia pasti akan naik menjadi judul Doluo muda jika dia berkultivasi secara normal hanya selama 5 tahun. Meskipun dia tidak seaneh Tangsan saat ini Daemubai baru berusia 30 tahun. Karena fisiknya Oscar menyerap lebih sedikit energi, tetapi kekuatan arwahnya masih pasti meningkat mencapai peringkat 85. Sebagai master, roh tipe makanan mencapai tingkat seperti itu sudah sangat menakutkan. Oscar percaya bahwa dia pasti bisa menjadi makanan judul Doluo, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Maka dia pasti akan memiliki sosis judul Doluo yang lebih kuat. Satu-satunya hal yang dia doakan adalah pastinya tidak memiliki ayah yang memiliki ulat dan mantra semacam itu. Tidak peduli seberapa tebal pipinya, ketahanan mentalnya masih memiliki batas. Kekuatan roh Mo Hongjun naik 1 peringkat lebih tinggi dari Oscar. Tentu saja karena kekuatan fisiknya bahkan lebih tinggi dan bisa menyerap lebih banyak energi di si Demon Whale King. Di peringkat 86, kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan dan kekuatan api Phoenix juga meningkat di bawah pengaruh yang tak terlihat. Semakin tinggi levelnya, semakin jelas keuntungan dari roh pemerkosaan pertamanya. Di antara 7 iblis Red, selain Tangsan, hanya Daemubai yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Kekuatan roh Xiao mencapai peringkat 80. Tentu saja, ini hanya di bawah keadaan saat ini. Menurut perkiraan Tangsan, jumlah energi yang diserap Xiao adalah yang kedua setelahnya dan kekuatan rohnya masih bisa naik sekitar 3 peringkat. Dengan kata lain, setelah Xiao mendapat cincin roh dan mencapai peringkat 81, dia langsung naik ke peringkat 84. Seperti ini, dia sangat dekat dengan yang lain. Ada satu hal lain yang tidak pernah dilupakan Tangsan. Xiao telah menerima uji coba tingkat 1 pertama di Pulau Sagot dan uji coba ini akan berakhir setelah Tangsan menyelesaikan 9 uji coba Sagot dan sampai saat itu imbalannya ditumpuk. Sangat jelas hadiah dari uji coba 1 tingkat pertama Xiao akan melampaui bahwa dari uji coba 7 tingkat pertama Ning Rongrong. Tangsan jelas ingat berapa banyak peringkat kekuatan roh yang telah diperoleh Ning Rongrong. Setelah dia menyelesaikan warisan, kekuatan roh Xiao mungkin akan menyusul Daemubai. Kekuatan roh Ning Rongrong telah menembus peringkat 87 kedua setelah Daemubai. Meskipun dia tidak menyerap banyak energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, roh Pagoda 9 harta karun mengkilapnya benar-benar terlalu luar biasa dan setelah melewati 7 tingkat pertama percobaan, peningkatan kekuatan rohnya juga lebih dari teman mereka. Kekuatan rohnya saat ini sudah melampaui Ma Hongjun mencapai tingkat yang lebih kuat. Kekuatan roh Su Uking berada di peringkat 86. Kekuatan pribadinya tidak banyak di grup. Tetapi benar-benar jangan lupa bahwa jika dia bergabung dengan Daemubai untuk meluncurkan Hell White Tiger. Bahkan peringkat 99 Tangsan tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Selain itu, kemampuan fusi roh ini akan terus tumbuh semakin dan semakin menakutkan ketika kekuatan mereka meningkat. Membulatkan kekuatan roh mereka ke 80. Dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu, mereka telah maju 20 peringkat dan dengan puncak Doluo Tangsan di sana. Seret 7 setan saat ini bahkan menantang sejarah mendalam dari semua kekuatan saat ini di Pulau Sagot. Faktanya, kerja tim dan pemahaman di antara mereka adalah sesuatu yang bahkan 7 wali dari Pulau Sagot Doluo tidak bisa dibandingkan. Mereka selalu berkultivasi bersama sejak hari mereka memasuki Akademi Seret dan sekarang lebih dari 1 dekade telah berlalu. Hubungan yang dihasilkan dari kehidupan dan kematian bersama-sama benar bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh guru roh biasa hanya dengan berkultivasi bersama hari demi hari. The Seret Seven Devils semua bisa mempercayai hidup mereka kepada rekan-rekan mereka. Kami akan meninggalkanmu di sini. Kita harus kembali mencerna energi. Tangsan, semoga beruntung. Setelah Anda benar-benar menjadi Sagot, saya akan memberi selamat kepada Anda bersama semua makhluk laut. Xiao Bai berdiri tegak di air melambaikan jari-jarinya di Seret Seven Devils. Kemudian dia berbalik dan memimpin klannya kembali ke laut. Tangsan menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya memegang Sagot Trident, tangan kirinya memegang tangan Xiao. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah istana Sagot. Meskipun itu diblokir dari pandangannya di sini, dia masih bisa mengkonfirmasi keberadaannya dari jauh, seolah-olah memanggilnya. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Aku Tangsan telah kembali. Percobaan terakhir mendekati Sagot, saya pasti akan memiliki kekuatan Anda, mengembalikan kekuatan Agustus Anda ke dunia ini sekali lagi.
Dai Mubai melangkah di depan Tang San. Apakah kita langsung pergi? Apa kamu mau istirahat sebentar? Pertanyaannya tentu saja masuk akal. Sejak meninggalkan pasukan Imperial Dou Imperial, Tang San hampir tidak pernah berhenti berburu binatang buas yang kuat di hutan besar bintang Dou. Kemudian dikejar oleh tingkat dewa Qian Trensu. Nyaris tidak berhasil melarikan diri ke laut. Kemudian setelah hampir tidak pulih dari pengaruh cincin peledakan, ia telah memulai pertempuran lain dengan jutaan setan laut dalam selama jutaan tahun Whale King. Plus akhirnya menyerap energi besar Deep Sea Demon Whale King. Jelas bahwa Tang San lelah. Melihat tatapan khawatir rekan-rekannya, Tang San menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kemampuan pemulihan saya saat ini sangat kuat. Bahkan pergi sebulan tanpa tidur bukanlah masalah. Oscar menyeringai, tentu saja dengan sosis ulat kristal saya, tidak perlu takut cedera. Selain itu, jangan lupa bahwa San kecil adalah orang yang aneh. Meskipun kita, Shrek Seven Devil semuanya monster, dia jelas yang terbesar. Jangan menunda, bahkan jika kita beristirahat, itu harus menunggu sampai Sagot Palace. Percayalah bahwa senior Bo Saixi tidak akan membiarkan San kecil memulai warisan jika kondisinya mati. Tepat ketika ketujuh orang itu bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba, Tang San mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke hutan di depan. Di hutan, satu demi satu sosok perlahan berjalan keluar. Melihat mereka muncul, Tang San dan rekan-rekannya tidak bisa tidak terkejut. Secara keseluruhan 7 orang melangkah keluar dari hutan. Orang-orang yang pernah menjadi penguji mereka dan terlebih lagi masing-masing menjaga pilar Sagot. 7 penjaga Sagot dulu. Mereka bisa disebut sebagai tulang punggung kekuatan seluruh pulau Sagot. Dipimpin oleh Sagot dulu Bo Saixi, kekuatan ini cukup untuk bersaing dengan Master Roh benua manapun. Saat Dragon Doluo berjalan terjauh di depan, 6 lainnya mengikuti di belakangnya perlahan maju bersama. Dilihat dari ekspresi mereka, Tang San tidak bisa membantu sedikit mengernyit, karena ia menemukan bahwa ketujuh judul Doluo ini tidak terlihat terlalu baik. Sedikit mengernyit dan dengan kesedihan sama di antara alis mereka. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Pulau Sagot? Tang San dalam hati terkejut dan buru-buru pergi menemui mereka senior ini. Saat Dragon Doluo mengangkat semangatnya, meremas senyum, kami tahu teman-temanmu kembali dan datang untuk menemuimu. Lord Bo Saixi menunggu Anda di Sagot Palace. Dengan makna kata-kata saat Dragon Doluo akan mengherankan jika ada sesuatu yang terjadi di Pulau Sagot, tetapi ada apa dengan ekspresi mereka? Tang San berkata dengan ragu, senior saat Dragon, apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau itu? Ekspresi Anda sangat tidak sedap dipandang. Jantung saat Dragon Doluo bergetar dan dia buru-buru mengendalikan pikirannya. Berbicara dengan hormat bukan apa-apa. Kita hanya menunggu selama bertahun-tahun. Misi wali kita akhirnya akan berakhir dengan warisanmu. Kita sedikit bingung. Itu saja. Tang San kemudian mengerti. Iya nih. Setelah dia mewarisi posisi Sagot, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk 7 Doluo ini untuk menjaga pilar suci. Mereka juga akan terbebas dari misi mereka. Selalu diam-diam mengabdikan diri untuk menjaga pilar suci selama bertahun-tahun sudah menjadi kebiasaan. Dan sekarang mereka akan menganggur. Tidak heran mereka akan merasa tidak nyaman dan enggan. Segera, dia tidak bisa membantu menghibur mereka 7 senior. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Kamu semua adalah landasan dari Pulau Sagot. Tempat ini tidak dapat dilakukan tanpa kamu. Saat Dragon Doluo tersenyum dan mengangguk, dewa, tolong ikuti kami ke Sagot Palace. Dia sudah berbalik ketika dia berbicara dan ketika tatapannya bertemu dengan 7 pilar suci Sagot lainnya. Guardian Doluo. Senyum itu hilang. Kesedihan mendalam menyelinap melewati sudut matanya. Tetapi saat itu punggungnya sudah berada di Tang San, dan Tang San tidak menyadarinya. Semua orang adalah penguasa roh yang kuat, dan ketika mereka mendukungnya, Gunung Sagot sudah terlihat lagi dalam 1 jam upaya. Gunung itu tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Penglihatan Tang San sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya dan mengamati puncak gunung. Ia melihat sosok dalam gaun biru tua, berdiri diam di puncak dan melihat ke arah mereka. Sagot Doluo Bo Saixi. Hanya saja melihat Bo Saixi juga mengejutkan Tang San. Bo Saixi Tang San ingat, atau untuk mengatakan, dari pandangan pertama Bo Saixi tidak berubah dari wanita cantik yang tampaknya berusia 30 tahun. Dia memiliki temperamen bergerak yang mulia, anggun, lembut,
pendiam, memberikan perasaan yang tak terjangkau bagi orang lain. Kecantikannya adalah sesuatu yang menggetarkan jiwa, namun tidak akan memberikan orang-orang pikiran yang fantastis. Tang San masih sangat ingat pertama kali dia melihat Bo Saixi dalam gaun merah memegang tongkat emas, meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Tapi yang dia lihat sekarang adalah Bo Saixi yang sama sekali berbeda. Masih dalam gaun merah, masih tongkat emas itu, bahkan mata birunya sedalam samudera, tidak berubah, tetapi kulit mudanya hilang. Kulitnya yang keriput dan rambutnya yang mulai memutih, dia tampak seperti salah satu di akhir usianya. Meskipun masih memiliki perasaan yang tidak dapat didekati dan tak tersentuh saat dia berdiri di depan Sagot Palace, penampilannya masih membuat Tang En sangat terkejut. Jika kehadiran yang dipancarkannya masih belum begitu kuat, Tang San benar-benar tidak akan berani percaya ini adalah kekuatan puncak dari Pulau Sagot. Sagot Doluo Bo Saixi. Apa yang terjadi? Kenapa dia berubah seperti ini? Dengan kekuatan Bo Saixi dia bisa tetap awet muda pada dasarnya tanpa perlu peduli sampai saat dia meninggal. Tetapi kultivasinya tidak berubah sekarang, tetapi dia sudah tua. Seolah dia mungkin dibawa oleh angin setiap saat. Tang San, aku sudah menunggu sangat lama. Suara samar datang dari Gunung Sagot. Meskipun jaraknya masih sangat jauh, suara Bo Saixi dengan jelas mencapai telinga 7 setan serak. Suaranya sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya dari ketenangan ini Tang San mendengar sedikit apatis. Tang San memandangi saat Dragon Doluo dan yang lainnya, dan saat Dragon Doluo melihat dari ekspresinya bahwa Tang San lah melihat Bo Saixi. Dia menggelengkan kepalanya padanya sambil menghela nafas tanpa mengatakan apapun. Mempercepat mereka menuju ke Gunung Sagot. Tang San mengerutkan kening, menyusul bersama dengan rekan-rekannya. Mereka mencapai laut berbentuk cincin dalam beberapa saat. Lautan berbentuk cincin bukan lagi cobaan yang mampu menghentikan mereka. Tang San hanya melonjak. 6 helai kaisar perak biru menembak keluar dan membawa rekan-rekannya untuk dengan lancar melintasi laut selebar 200 meter. Mencapai kaki Gunung Sagot. Lampu Sagot di Gunung Sagot masih sangat menyentuh, semua pemandangan masih persis sama seperti ketika mereka pergi. Pemandangan indah membuat semua orang merasa riang dan santai. Sayangnya, saat ini Tang San tidak keberatan untuk menghargai semua itu. Tanpa menunggu 7 penjaga pilar suci Sagot Doluo untuk memimpin, dia dengan cepat mempercepat dan langsung menuju ke atas gunung. Tang San secara alami tidak memiliki penglihatan yang buruk, tidak ada yang dilihatnya sebelumnya telah berubah. Penampilan Bo Saixi yang sudah lanjut usia, akhir hidupnya membuat hati Tang San sakit. Mengapa sesepuh ini yang telah menyerahkan seluruh hidupnya ke Pulau Sagot tiba-tiba? Bo Saixi diam-diam mengawasi Tang San. Mata jernihnya sepertinya melihat sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, seolah mencari sesuatu di wajah Tang San. Tang San juga tidak berbicara, membiarkannya mengawasinya. Dia ingin mengajukan pertanyaan, tetapi memperhatikan dengan mata Bo Saixi yang jernih, dan tanpa cacat, dia tidak bisa membuka mulut. Yang lain juga tiba di puncak gunung. Ketika Dai Mubai dan yang lainnya melihat penampilan Bo Saixi, mereka tidak bisa menahan tangis. Terutama Ning Rongrong dan Su Suking menutupi mulut mereka. Pandangan ramah Bo Saixi menyapu semua orang. Apakah kamu sangat terkejut? Sebenarnya bukan apa-apa, penampilan tidak ada artinya bagiku. Anda menunggu di luar sebentar dulu. Tang San, ikuti aku. Saya punya beberapa hal untuk dijelaskan kepada Anda. Tang San mengangguk diam-diam mengikuti di belakang Bo Saixi ke Sagot Palace. Bo Saixi dengan santai melambaikan tangannya dan kekuatan roh lembut perlahan menarik dekat 2 gerbang besar, mengisolasi segala sesuatu di luar. Sagot Palace yang tanpa cahaya masih gelap. 7 platform masih persis sama. Setelah memasuki istana Bo, Saixi tidak berjalan lebih jauh ke dalam, melainkan berhenti langsung, melangkah ke samping dan duduk bersila di samping pintu. Dia menunjuk ke arahnya, memberi isyarat agar Tang San juga duduk. Tang San duduk saat dia bertanya. Melihat Bo Saixi, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, penampilanmu saat ini, apakah itu terkait dengan kakek buyutku? Jangan bilang dia tidak mengerti niatmu. Sebagai puncak Doluo dari dunia saat ini, tidak ada musuh yang bisa menyebabkan Bo Saixi berubah sebanyak ini. Dengan status Bo Saixi, bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan kekuatan setingkat dewa, dia pasti akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi Pulau Sagot.
tapi tetap saja tidak akan setua ini. Dalam kesan Tang San, Bo Saixi adalah orang yang sangat bangga. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode semacam itu untuk menolak kakek buyutnya Tang Chen serta Qian Daoliu saat itu. Karena itu hanya ada satu penjelasan untuk penampilannya saat ini. Itu pasti berhubungan dengan kakek buyutnya yang datang ke sini setelah mereka berpisah. Bo Saixi mencintai kakek buyutnya, satu-satunya lelaki yang dicintainya dalam hidupnya. Tang San juga hanya bisa memikirkan penjelasan semacam itu agar Bo Saixi berubah begitu banyak. Melihat Tang San, mata Bo Saixi mengungkapkan sedikit senyum, tapi senyum ini bahkan berisi suasana yang lebih aneh. Tang San, kau sangat cerdas dan aku juga akan berterima kasih. Anda akhirnya membiarkan saya melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Saya benar-benar bersyukur. Bahkan Tang Chen mungkin tidak berpikir bahwa Anda bisa menebak saya berubah seperti ini karena dia. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.